Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah perpajakan yang berjudul Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada UMKM serta Implementasi Pengisian SPT. Perkenalkan, nama saya Romi Putra Situngkir dengan NIM 64240678. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian latar belakang masalah serta rumusan masalah dari makalah kami ini. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian atau makalah kami. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto, serta menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, keberlangsungan UMKM sangat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi nasional. Namun demikian, dalam praktiknya UMKM masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah penerapan kebijakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Bagi sebagai pelaku UMKM, PPN dianggap sebagai beban tambahan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha. Selain itu, aturan PPN dinilai masih cukup kompleks dan sulit dipahami oleh sebagian pelaku UMKM. Hal ini menyebabkan meningkatnya biaya administrasi, baik dari segi pencatatan, pelaporan, maupun kepatuhan pajak. Dampaknya harga jual produk UMKM menjadi kurang kompetitif dibandingkan dengan pelaku usaha lain yang lebih besar. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai persepsi negatif dari pelaku UMKM terhadap kebijakan PPN. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana persepsi UMKM terhadap kebijakan pajak pertambahan nilai, serta sejauh mana kebijakan tersebut memengaruhi keberlangsungan usaha UMKM. Baik, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana persepsi pelaku UMKM terhadap kebijakan pajak pertambahan nilai yang diterapkan oleh pemerintah. Yang kedua, sejauh mana beban PPN mempengaruhi keberlangsungan usaha UMKM, baik dari sisi biaya operasional, daya saing harga, maupun perkembangan usaha. Yang ketiga, apa saja upaya yang telah dan dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi beban pajak bagi UMKM, serta kebijakan perpajakan tetap berjalan tanpa menghambat pertumbuhan UMKM. Rumusan masalah ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam menganalisis kebijakan PPN terhadap UMKM serta memberikan gambaran solusi yang lebih adil dan berkelanjutan. Oke, selamat pagi teman-teman. Di sini saya mau menjelaskan untuk tujuan penelitian. Tadi pada slide ini saya mau menjelaskan tujuan penelitian yang kami lakukan kemarin. Tadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi UMKM terhadap kebijakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Karena kebijakan PPN memiliki pengaruh langsung terhadap kegiatan usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dampak beban PPN terhadap keberlangsungan usaha UMKM. Dampak tersebut dapat dilihat dari meningkatnya biaya operasional, penentuan harga jual produk, serta kemampuan UMKM untuk tetap bertahan dan berkembang di tengah persaingan usaha. Tujuan terakhir dari penelitian ini adalah mengidentifikasi upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan beban UMKM baik melalui kebijakan perpajakan, pemberian insentif, maupun kemudahan dalam administrasi pajak. Yang berikut, slide yang berikutnya adalah data penting atau angka-angka utama. Pada slide ini teman-teman, kami menampilkan data penting yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Berdasarkan data tahun 2023, UMKM di Indonesia mencapai sekitar 65,8 juta unit. Jumlah ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian nasional. UMKM juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, yaitu sekitar 60,5% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Hal ini membuktikan bahwa keberlangsungan UMKM sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi secara keseluruhan. Namun di balik peran yang besar tersebut, sekitar 37 hingga 42% pelaku UMKM menyatakan bahwa beban pajak termasuk PPN masih dirasakan memberatkan, teman-teman. Beban pajak ini dinilai dapat mempengaruhi biaya usaha dan daya saing UMKM. Selain itu,
Dari total jumlah UMKM yang ada, hanya sekitar 5% saja yang terdaftar sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Rendahnya angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM belum sepenuhnya bisa menghadapi kewajiban perpajakan, baik dari sisi omset, administrasi, maupun pemahaman terkait PPN. Oleh karena itu, data-data ini menjadi dasar penting bagi penelitian untuk menganalisis lebih lanjut dampak kebijakan PPN terhadap UMKM serta menilai aktivitas peran pemerintah dalam mendukung keberlanjutan UMKM. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Atas perhatian dari teman-teman, saya mengucapkan terima kasih banyak. Hai, perkenalkan nama saya Yeni Putri Pasaribu. NIM saya adalah 4240483. Saya akan menjelaskan analisis presensi UMKM. Analisis presensi UMKM. 1. Tingkat pemahaman. Banyak UMKM sudah mengenal konsep digitalisasi, namun pemahaman pendalam terkait manfaatan teknologi masih rendah. Sebagai besar menganggap digitalisasi sekadar penggunaan media sosial, bukan transformasi proses bisnis. 2. Singkat terhadap digitalisasi. Positif. UMKM melihat digital sebagai peluang peluasan pasar dan meningkatkan penjualan. Resenten kekhawatiran terkait biaya, kerumitan menggunakan teknologi, dan kekurangan keterampilan digital. 3. Hambatan utama. Keterbatasan sumber daya, modal, SNM, dan waktu. Akses internet dan perangkat yang belum merata, khususnya di wilayah non perkotaan. 4. Kebutuhan UMKM. Solusi digital yang praktis, murah, dan mudah dipahami. Program pelatihan dan aplikatif, bukan hanya teori. Pendampingan berkelanjutan untuk implementasi teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dampak PPN terhadap UMKM. Yang pertama yaitu dasar-dasar. PPN pajak atas konsumsi barang atau jasa kena pajak BKP atau JKP. UMKM dan PKP, batas wajib pengusaha kena pajak PKP adalah omset 4,8 miliar per tahun. Yang kedua, tantangan utama bagi UMKM non-PKP atau baru. Beban biaya PPN atas pembelian bahan baku atau input tidak dapat dikreditkan, sehingga PPN menjadi biaya produksi yang meningkatkan harga jual dan mengurangi daya saing. Beban administrasi. Kewajiban sebagai PKP, faktur pajak, pelaporan, SPT memerlukan pembukuan yang kompleks, seringkali menjadi hambatan bagi UMKM dengan SDM terbatas. Arus kas. PPN masukan dibayar di awal, sementara PPN keluaran disetor belakangan, membutuhkan manajemen kas yang hati-hati. Yang ketiga yaitu peluang dan keuntungan bagi UMKM PKP. Efisiensi biaya PPN masukan dapat dikreditkan sehingga PPN bukan lagi beban biaya. Kredibilitas status PKP meningkatkan kepercayaan dan mempermudah transaksi dengan perusahaan besar yang juga PKP. Pasar lebih luas, dapat bertransaksi resmi dan legal dengan semua jenis pembeli. Yang keempat, strategi adaptasi. Pilih status jika pelanggan utama adalah PKP menjadi PKP sukarela, mungkin lebih menguntungkan. Sederhanakan administrasi, gunakan software akuntansi atau perpajakan berbasis digital untuk kepatuhan yang efisien. Analisis marga. Hitung dampak PPN secara cermat untuk memastikan harga jual tetap kompetitif. Intinya PPN adalah pisau bermata dua, ia bisa menjadi beban biaya dan administrasi, namun juga menjadi pintu gerbang menuju pasar yang lebih besar dan kredibilitas profesional jika UMKM siap beradaptasi dan patuh. Sekian, terima kasih. Saya akan melanjutkan bagian dari upaya pemerintah.
Pemerintah berupa pembantu pelaku UMKM agar lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menetapkan tarif PPh final sebesar 0,5% sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih ringan dan tidak memberatkan usaha kecil. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif pada waktu tertentu, misalnya pembebasan atau pengurangan pajak, agar UMKM tetap bisa bertahan dan berkembang. Di sisi lain, pemerintah terus mendorong digitalisasi sistem perpajakan melalui layanan seperti e-faktur dan e-registration yang membuat proses pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak menjadi lebih cepat dan praktis. Tidak hanya itu, pemerintah juga rutin mengadakan edukasi dan sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan pemahaman UMKM, sehingga pelaku usaha lebih siap patuh dan sadar akan pentingnya pajak. Yang berikut kesimpulan. PPN masih dianggap sebagai beban oleh sebagian besar UMKM karena keterbatasan literasi pajak, biaya administrasi tambahan, dan dampaknya terhadap daya saing harga. Untuk meningkatkan penerimaan UMKM terhadap kebijakan perpajakan, pemerintah perlu terus menyederhanakan regulasi, memperluas pendampingan, serta menyediakan sistem yang lebih mudah digunakan oleh pelaku usaha. Baik, demikian presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.